Apa yang kita saksikan tadi adalah salah satu kerja saya yang saya lakukan di pertengahan tahun kemarin hingga pertengahan tahun 2023. Profesi saya sebagai kurator seni rupa, saya banyak menggelar kegiatan pameran. Khususnya ada yang tentunya kalau kita menyelenggarakan sebuah pameran kita akan melakukan riset terlebih dahulu. Dan pameran ini adalah pameran Rayon Pulau Kelapa. Saya bekerja dengan salah satu museum yang ada di kota Surakarta di Jawa Tengah. Namanya Tumurun Museum. Kami mengkoleksi demikian banyak karya seni lukis di era kolonial. Tentunya yang ada di sini adalah Rayon Pulau Kelapa adalah karya-karya seni lukis pemandangan alam. Kenapa seni lukis pemandangan alam menjadi menarik buat saya? Kita setiap hari sepanjang jalan makan palu basah, pergi ke restoran, kita akan selalu melihat ada sebuah lukisan pemandangan alam. Betul. Nah, di pinggir-pinggir jalan kita juga melihat ada lukisan pemandangan alam. Dijual mulai dari harga 250.000 sampai sekian ratus juta misalkan. Seni lukis pemandangan alam itu adalah medium, material, karya visual yang pertama datang ke Indonesia yang dibawa oleh pemerintah kolonial tahun 1771 ketika VOC datang pertama kali ke Indonesia. Lukisan pemandangan alam menjadi alat barter. Siapa bilang komoditas kita dibarter dengan gulden, dibarter dengan pound sterling, dibarter dengan emas dan kina. Terus kemudian rempah-rempah yang lain dibarter dengan lukisan pemandangan alam. Batavia Genootschap yang kita kenal dengan Kebun Raya Bogor, yang di sana ada karya tulisnya Rumpius, ada gambarnya Zung Hun, semuanya menggambarkan tentang keindahan alam Indonesia, pemandangan alam Indonesia. Pariwisata terbesar yang kemudian muncul pada era kolonial, yang kemudian menjadikan Indonesia ini sebagai Moi Indi, Indonesia yang cantik, kepulauan-kepulauan yang sangat megah, dikunjungi oleh banyak pemerintah kolonial, bukan karena lagi glory gospel, bukan lagi karena goldnya, tapi karena eksotikanya. Karena lukisan pemandangan alam yang dibuat oleh para pelukis-pelukis Eropa yang datang ke Indonesia, kemudian wow, Indonesia sangat indah sekali. Hindia Belanda pada waktu sangat indah sekali, digambarkan, jadikan postcard dan sebagainya, dijadikan lukisan-lukisan dan dibawa ke Eropa sehingga seluruh Eropa, dunia global mengenal Indonesia lewat lukisan pemandangan alam. Modernisme di Indonesia, seni lukis pemandangan alam ini juga menjadi medium, menjadi alat diplomasi ketika apa? Ketika pasca kolonial Indonesia tidak menentukan kemana sebetulnya modernisme kita mau dibawa. Apakah kita mau ke timur? Rusia dan China? Atau kita mau ke barat dengan Amerika dan sebagainya? Lukisan pemandangan alam menjadi medium pertempuran wacana ideologi. Seperti itu. Sehingga kalau kita bicara tentang lukisan pemandangan alam, kita akan berbicara tentang sejarah bangsa ini. Kita akan berbicara tentang bagaimana Indonesia di mata dunia dan bagaimana Indonesia merumuskan identitasnya sebagai ahli waris budaya dunia. Seperti itu. Oke, pameran yang saya gelar ini menampilkan karya sejak tahun 1780. Karya yang paling lama adalah karyanya Raden Saleh. Kita mencuri Raden Saleh. Kami menampilkan karyanya Raden Saleh. Saya menampilkan karyanya Raden Saleh. Seperti itu. Terus kemudian pameran yang saya gelar dikunjungi selama panjang pameran ada 23.000 pengunjung selama pameran. Salah satu pengunjungnya adalah kita tahu mantan presiden kita kenal Susilo Bambang Yudhoyono, di internet banyak melukis pemandangan alam. Beliau datang berkunjung sebuah kebanggaan buat saya pribadi. Hingga kemudian kami berdiskusi banyak hal dan dengan lukisan pemandangan alam pula, dengan riset tentang pemandangan alam pula, kemudian saya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kemudian menelisik lebih lanjut, meriset lebih lanjut bagaimana sebetulnya pun imajinasi, bagaimana Indonesia, Hindia Belanda, Wellesley misalkan diimajinasikan oleh pelukis-pelukis Eropa pada waktu itu. Akhirnya saya pergi ke Rijksmuseum, saya pergi ke Stedelijk Museum. Terus kemudian saya berdiskusi langsung dengan Bapak mantan Presiden SBY. Terus kemudian sampai dari beberapa pertengahan tahun ini hingga tahun depan saya mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa menurut saya. Saya akhirnya bisa masuk ke Istana Negara. Saya meneliti semua koleksi pemandangan alam di Istana Negara. Seperti itu. Bagaimana kita tahu
bahwa ada lukisan Raden Saleh yang sangat terkenal. Terus kemudian kita terlibat pada repatriasi misalkan. Kita kan beberapa waktu ini mendengar repatriasi ya. Beberapa karya warisan karya-karya Indonesia, cagar budaya kita. Kemudian selama ini disimpan di Eropa akan dikembalikan. Kami terlibat di dalamnya. Seperti itu. Namun sebetulnya kalau ini hanya cerita di apa yang saya kerjakan. Tapi sebetulnya yang saya menjadi menarik sebetulnya untuk kemudian kita obrolkan adalah ini. Saya ini mendapatkan tema lukisan pemandangan alam dari mana? Dari gambaran anak-anak. Seriously, saya nggak bohong. Sekarang saya tanya nih, saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya. Coba angkat tangan. Siapa yang pada waktu kecil atau ponakannya atau anaknya yang ketika disuruh untuk melukis pemandangan alam pasti menggambar seperti ini? Angkat tangan. Semuanya. Padahal kita tahu bahwa kita nih, saya deh misalkan, saya ini lahir di kota. Saya kecil di kota. Anda semuanya mungkin lahir di kota. Gunung itu nggak pernah nampak. Betul kan? Yang nampak apa? Gedung. Gitu. Apalagi hari ini. Gitu. Bagaimana kita mau lihat gunung? Sekali kita mau lihat, wow, ramai pengunjung. Kita nggak nampak begitu. Apalagi hari ini. Kita tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh gedung. Kan gitu kan ya? Seperti itu. Lantas, dari mana kita, anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, ketika menggambar pemandangan alam, diminta menggambar pemandangan alam, yang muncul 2 gunung. Dari mana coba? Enggak pernah pergi ke gunung kok gambar gunung. Yang dilihat pantai kok harus ada gunung. Sorry to say, mohon maaf. Ini adalah kesalahan besar dalam pendidikan kita. Kenapa? Sedari kecil, imajinasi kita pun bahkan telah dipaksakan oleh, mohon maaf, guru-guru seni budaya kita. Kan gitu. Adik gambar pemandangan alam, oh siap, gunung. Kan gitu. Dia udah pernah lihat gunung? Belum. Terus gunung apa ini? Gak tahu, kan ibu yang bilang. Ibu yang suruh. Ya Allah, ini soal imajinasi aja kita sudah dipaksa. Dan tentunya kita sama nih. Bahwa imajinasi kita atas Indonesia yang eksotik, imajinasi kita atas Indonesia yang jelita, kalau kita capek, kita mesti healingnya pergi kemana? Gunung, ke pantai. Betul kan? Imajinasi kita akan keindahan, kedamaian, sesungguhnya adalah konstruksi kolonial yang telah menghegemoni imajinasi kita sejak kita lahir, sejak kita nggak tahu. Dan itu sama halnya seni ini diterapkan seperti rumus-rumus matematika. Ya, seni harusnya membebaskan. Seni itu harusnya membuka semua kemungkinan. Ketika dunia sudah tidak lagi punya alternatif-alternatif, seni harus datang menghadirkan alternatif. Seperti itu. Sehingga saya itu selalu riskan, saya itu selalu khawatir. Hari ini generasi milenial, Gen Z, kawan-kawan senja saya, anak-anak muda semua yang ada di sini, pecandu-pecandu kopi, yang akrab dengan mental illness, desperate, family issues. Why? Dosen-dosen saya, kawan-kawan pengajar saya, ketika ini kenapa ini mahasiswa, anak muda tidak pernah bisa berdialog, anak muda tidak pernah bisa nyambung secara komunikatif. Why? Kenapa? Sorry to say. Saya katakan, coba deh diperiksa, waktu kecil kalian trauma enggak dengan pelajaran sekolah? Urusan gambar nih, urusan senang-senang saja, kita sudah sangat traumatik. Ya Allah Bu, gambarnya gimana caranya bisa mirip kan gitu. Tapi ketika kita dewasa sama. Kenapa saya katakan sama? Kita ini, kita harus mengaku jujur. Coba yang masih ingat kawan-kawan SMA dan pengalaman SMA, angkat tangan. Sedikit. Coba kalian yang ingat pengalaman SD, angkat tangan semua. Banyak. Kita itu lebih dekat dengan pengalaman kita waktu SD daripada pengalaman kita waktu SMA. Karena SMA sudah banyak bertengkarnya, waktu SD banyak mainnya. Yang senang kita ingat, yang susah kita lupakan. Itu naluriah manusia. Kan begitu. Nah, makanya adik-adik, teman-teman semuanya. Makanya saya itu selalu riskan, satu khawatir dengan pendidikan anak usia dini.
anak usia dini umur 6 sampai 14 tahun itu adalah anak usia emas. Apa yang kita ajarkan dan apa yang kita tanamkan ketika anak usia dini, golden memories itu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologinya. Kalau anak usia kecil 6 sampai 14 tahun sering kita marahi, ketika dia dewasa pilihannya hanya ada dua. Anak ini akan bengal atau anak ini akan tertekan dan traumatik. Sehingga nih kalau anak-anak senja nih semua yang mental illness, cek deh waktu kecil sering dimarahin orang tuanya enggak gitu. Jangan-jangan gambar pemandangan alamnya enggak bisa juga tuh kan gitu. Kan gitu ya. Jadi makanya teman-teman semuanya, baik ibu-ibu, orang tua ataupun kawan-kawan yang punya keponakan, ada hal yang harus kita pelajari dan kita tanamkan ketika kita berhadapan dengan anak-anak usia dini. Pendidikan anak usia dini harus menekankan kesenian secara optimal. Bukan untuk menjadikan mereka seorang seniman, bukan. Apakah anak yang dididik menjadi kursus piano misalkan? Apakah kedepannya jadi musisi? No. Apakah ketika anak kursus melukis setiap sore, apakah kedepannya akan jadi pelukis? Enggak juga. Tapi kita memberikan pengetahuan dan pengalaman yang menyenangkan, belajar demokrasi, belajar melatih imajinasi. Dengan satu, ajarkan kemampuan melukis, ajarkan kemampuan visual. Makanya ibu-ibu semuanya, kawan-kawan semuanya, kalau anak-anak kita, adik-adik kita mencoret-coret tembok, please, jangan dilarang. Kalau kotor dicat lagi, kalau nggak mau kotor difasilitasi, kan begitu. Karena dengan melukis, dia akan melatih mata, melatih imajinasi, melatih motorik tangannya kah? Seperti itu. Belajar melukis. Yang kedua, ajarin alat musik. Minimal kalau nggak alat musik, ajarkan berdendang. Kalau nggak bisa berdendang, dengarkan musik. Tujuannya apa? Melatih telinga, melatih memori, melatih emosi. Kalau anak kecil yang diajarkan nih, usia dini, didengarkan musik black metal misalkan. Atau rock, ya Allah gitu kan. Waktu kuliah pasti itu, tempur gitu kan. Cek aja gitu kan. Musik yang kedua. Kita tahu banyak penelitian tentang itu. Kemudian yang ketiga, ajarkan anak itu untuk bisa bercerita. Kita tahu nih, mahasiswa-mahasiswa yang pendiam, punya masalah diem, tahu-tahu desperate, ya dah, curhat malu. Terus kampus-kampus nih aware gitu kan, membuat biro konseling. Kenapa? Anak kecil harus diminta untuk bercerita. Adik gambar, ceritakan dek, apa yang kamu gambar. Sehingga semua indera, semua sensori terfasilitasi. Anak kalau sudah bercerita, dia percaya diri. Tuh mahasiswa ditanya, ada pertanyaan anak-anak? Diam semua. Ini apa ini? Tapi kalau di luar kelas dia, dosennya itu hell, gitu kan. Apa yang dia ceritakan ini semua, gitu kan. Bahkan saya sebagai dosen seni itu selalu mengalami hal seperti itu. Apa itu bapak cerita itu kan? Emang bapak praktek? Loh saya praktek gitu. Kan gitu. Seperti itu. Jadi visual, musik, dan berbicara. Komunikatif. Yang keempat, ajarkan perihal motorik. Olahraga misalkan. Bertinju misalkan. Permainan-permainan fisik. Ya, karena semua indera harus terpenuhi. Kita tahu banyak sekali anak-anak tantrum. Anak-anak kecil menangis tiba-tiba. Kenapa? Energinya berlebih. Bercerita malas. Gambar dimarahin ibu karena orang coret. Kan gitu kan. Mau nyanyi-nyanyi tetangga berisik loh kan gitu kan. Dia bisa diam gak sih nak gitu kan. Dianggap cerewet dan sebagainya. Ya Allah, kita jangan kasih hal yang traumatik. Seni itu tidak ada baik buruk. Seni itu adalah bagus dan bagus. Tergantung kita mendorong anak itu supaya bukan untuk jadi seniman. Tapi untuk percaya diri bahwa kalian mampu. Aku temani kau sepanjang hidupmu, tentukan pilihanmu sesuai dengan minatmu. Maka seni itu bukan urusan soal bakat. Seni itu gak ada urusannya dengan bakat. Saya selalu siap melawan siapapun gitu. Misalkan dosen-dosen atau praktisi seni yang bilang, oh seni itu 99%, bakat 1% itulah kerja keras. No, enggak. Bakat itu bisa dimunculkan tergantung lingkungannya. Tapi kerja keras, curious,
Bahwa dari lukisan pemandangan alam kita bisa menelisik sejarah bangsa ini. Bahwa dari corang-moreng anak kita tahu bagaimana ekspresi yang dimunculkan. Seperti itu saya kira teman-teman. Jadi seni itu jangan lagi jauh. Seni itu harus kita dekatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui diri kita, melalui keluarga kita. Dengan kita memfasilitasi 4 hal. Agama adalah salah satu ya di poin kelima. Visual, musik, performatif, aktivitas, dan bercerita yang menambah kepercayaan diri. Kita akan tahu menyiapkan generasi-generasi yang menarik, yang penting, yang demokratis, yang diplomatis, yang komunikatif. Sehingga kita sadar bahwa pendidikan menemukan urgensinya sebagai jalan untuk memanusiakan manusia. Demikian yang saya sampaikan. Hendra Himawan, sukses untuk TEDx Unhas. Terima kasih.